Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu bagian penting dalam evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi pembelajaran ranah keterampilan. Ranah keterampilan ini sangat penting karena tidak hanya menilai apa yang siswa ketahui, tetapi juga apa yang benar-benar bisa siswa lakukan dalam praktik. Jadi, yang dinilai bukan cuma teori, tetapi juga kemampuan nyata dalam bekerja, berkarya, dan menyelesaikan tugas. Baik, kita akan mengulang kembali apa itu pengertian dari evaluasi, khususnya evaluasi ranah keterampilan. Evaluasi pembelajaran ranah keterampilan adalah proses penilaian untuk melihat sejauh mana siswa mampu melakukan suatu tugas atau pekerjaan secara nyata. Fokus penilaiannya ada pada proses dan hasil. Artinya, guru tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga memperhatikan bagaimana siswa mengerjakan tugas tersebut dari awal sampai selesai. Misalnya, ketika siswa diminta untuk membuat poster, guru tidak hanya menilai bagus atau tidaknya poster itu. Guru juga melihat apakah siswa mampu untuk menyiapkan alat dengan baik, mengikuti langkah kerja, bekerja dengan teliti, dan menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan. Jadi, evaluasi keterampilan itu lebih menyeluruh dan lebih dekat dengan kemampuan nyata siswa. Berikutnya, kita masuk ke dalam contoh instrumen penilaian ranah keterampilan. Dalam menilai keterampilan siswa, guru dapat menggunakan beberapa instrumen penilaian. Masing-masing instrumen punya fungsi yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk membantu guru menilai secara lebih sistematis. Contoh instrumen yang pertama yaitu lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk mengamati keterampilan siswa saat praktik atau kegiatan berlangsung. Dengan lembar ini, guru bisa mencatat perilaku, langkah kerja, dan kemampuan siswa secara langsung. Instrumen ini cocok digunakan saat siswa melakukan praktik, demonstrasi, atau kegiatan kelompok. Contoh instrumen yang kedua yaitu daftar cek atau checklist. Daftar cek berisi daftar kemampuan atau langkah yang harus dilakukan siswa. Guru tinggal memberi tanda centang jika kemampuan tersebut sudah muncul atau sudah dilakukan. Instrumen ini sederhana, praktis, dan mudah digunakan, terutama jika guru ingin menilai apakah langkah-langkah tertentu sudah dikerjakan siswa dengan baik dan benar. Instrumen berikutnya yaitu skala penilaian. Skala penilaian digunakan untuk melihat tingkat kemampuan siswa berdasarkan rentang nilai, misalnya 1-4. Semakin tinggi skornya, maka semakin baik pula pencapaian siswa tersebut. Instrumen ini berguna jika guru ingin menilai kualitas keterampilan secara bertingkat, bukan hanya sekadar ya maupun tidak. Dan instrumen yang terakhir yaitu rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah instrumen yang berisi kriteria penilaian secara lebih rinci. Rubrik sangat membantu guru karena setiap skor memiliki penjelasan yang jelas. Misalnya nilai 4 untuk sangat baik, nilai 3 untuk baik, nilai 2 untuk cukup, dan nilai 1 untuk perlu bimbingan. Dengan rubrik, penilaian menjadi lebih objektif dan siswa juga bisa memahami standar yang diharapkan. Kita masuk ke dalam materi yang berikutnya, yaitu cara untuk memberikan skor pada evaluasi ranah keterampilan. Dalam ranah keterampilan, guru biasanya menilai dalam dua bagian besar, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Keduanya penting karena keterampilan yang baik bukan hanya terlihat dari produk akhirnya, tetapi juga dari cara siswa mengerjakannya. Penilaian yang pertama yaitu penilaian proses. Penilaian proses adalah penilaian terhadap cara siswa melakukan tugas. Di sini guru melihat langkah-langkah kerja yang dilakukan siswa selama praktik berlangsung. Contoh aspek yang dinilai dalam proses ini diantara lain: 1. Mempersiapkan alat dan bahan. 2. Kerjasama dengan teman. 3. Ketelitian saat mengerjakan tugas. 4. Keaktifan dalam praktik. Dan 5. Ketepatan dalam mengikuti langkah kerja. Berikutnya, penilaian hasil. Penilaian hasil adalah penilaian terhadap produk atau hasil akhir pekerjaan siswa. Fokusnya ada pada kualitas akhir dari tugas yang telah dikerjakan. Contoh aspek yang dinilai dalam hasil antara lain adalah 1.
kerapian hasil kerja. 2. Ketepatan jawaban atau isi. 3. Kreativitas. 4. Kesesuaian dengan tugas. Dan 5. Fungsi atau kualitas karya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan evaluasi pembelajaran ranah keterampilan. Yang pertama yaitu kelebihan evaluasi pembelajaran ranah keterampilan. Kelebihan yang pertama yaitu lebih sesuai dengan kemampuan nyata siswa. Karena yang dinilai adalah praktik langsung, guru bisa melihat kemampuan siswa secara lebih nyata, bukan hanya dari hafalan atau teori saja. Kelebihan yang kedua, guru dapat melihat proses dan hasil kerja secara langsung. Hal ini membuat penilaian menjadi lebih lengkap karena guru tahu bagaimana siswa bekerja dan apa hasil akhirnya. Kelebihan yang ketiga, memberi gambaran yang lebih menyeluruh tentang keterampilan siswa. Dari penilaian ini, guru bisa mengetahui siswa yang benar-benar mampu, siswa yang masih perlu bimbingan, dan siswa yang sudah sangat baik. Kelebihan yang keempat, melatih siswa untuk aktif dan produktif. Karena penilaian dilakukan lewat praktik, siswa menjadi lebih terlibat dalam pembelajaran dan tidak hanya duduk diam untuk mendengarkan. Dan kelebihan yang kelima, dapat digunakan pada berbagai jenis keterampilan. Evaluasi ini bisa diterapkan dalam berbagai kegiatan seperti praktik, proyek, presentasi, menulis, berbicara, atau membuat produk tertentu. Berikutnya, kekurangan evaluasi pembelajaran ranah keterampilan. Kekurangan yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena guru harus mengamati proses dan hasil setiap siswa, penilaian jadi memakan waktu yang lebih banyak. Kekurangan yang kedua, penilaian bisa kurang objektif jika tidak menggunakan rubrik yang jelas. Kalau kriteria penilaian tidak dibuat rinci, hasil penilaian bisa berbeda-beda tergantung sudut pandang guru. Kekurangan yang ketiga, membutuhkan alat persiapan yang lebih banyak. Untuk kegiatan praktik, guru harus menyiapkan instrumen, bahan, dan tempat yang sesuai. Kekurangan yang keempat, sulit dilakukan pada kelas yang sangat besar. Jika jumlah siswa terlalu banyak, guru akan kesulitan mengamati satu persatu secara detail. Dan yang kelima, guru harus teliti agar penilaian adil dan akurat. Karena yang dinilai adalah kemampuan praktik, guru perlu benar-benar cermat supaya tidak ada siswa yang dirugikan. Nah, kita memasuki subbab yang terakhir, yaitu tindak lanjut hasil evaluasi ranah keterampilan. Setelah penilaian selesai, tugas guru belum berhenti. Hasil evaluasi harus ditindaklanjuti agar pembelajaran benar-benar bermanfaat bagi siswa. Tindak lanjut ini biasanya dilakukan melalui remedial, pengayaan, dan pembaikan pembelajaran. Yang pertama yaitu remedial. Remedial diberikan kepada siswa yang belum mencapai keterampilan yang diharapkan. Dalam kegiatan remedial, guru dapat mengulang penjelasan, memberikan latihan tambahan, atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki hasil praktiknya. Tujuan remedial adalah untuk membantu siswa mencapai ketuntasan belajar. Jadi, siswa tidak dibiarkan tertinggal, tetapi diberikan kesempatan untuk berkembang sampai benar-benar memahami dan mampu melakukan keterampilan yang telah ditargetkan. Tindak lanjut yang berikutnya yaitu pengayaan. Pengayaan diberikan kepada siswa yang sudah mencapai atau bahkan melampaui target keterampilan. Bagi siswa seperti ini, guru bisa memberikan tugas yang lebih menantang, lebih kreatif, atau lebih mendalam. Contohnya, siswa diminta membuat proyek tambahan, seperti presentasi, atau membantu teman yang masih kesulitan. Tujuan pengayaan adalah agar siswa berkembang lebih jauh dan tidak berhenti pada pencapaian minimal saja. Dan tindak lanjut yang terakhir yaitu perbaikan pembelajaran. Kalau ternyata banyak siswa yang belum berhasil mencapai target, berarti bukan hanya siswa yang perlu dibantu, tetapi guru juga perlu mengevaluasi cara mengajarnya. Guru harus melihat kembali metode, media, dan strategi pembelajaran yang telah digunakan. Mungkin instruksi kurang jelas, atau mungkin media yang digunakan kurang mendukung, atau mungkin latihan praktiknya yang terlalu sulit. Dengan melakukan perbaikan pembelajaran, guru bisa membuat proses belajar berikutnya menjadi lebih efektif, lebih mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan siswa.
Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa evaluasi pembelajaran ranah keterampilan adalah penilaian yang sangat penting karena membantu guru untuk melihat kemampuan siswa secara nyata melalui proses dan hasil kerja. Dengan evaluasi yang tepat, guru tidak hanya mengetahui siapa yang sudah mampu dan siapa yang masih perlu dibantu, tetapi juga bisa memperbaiki pembelajaran agar menjadi semakin efektif dan lebih inovatif. Pada akhirnya, tujuan utama pembelajaran bukan hanya sekedar memberikan nilai, tetapi untuk membantu siswa benar-benar terampil dan siap menghadapi kehidupan nyata. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.